Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Teman dan sahabat semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah, dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat, selalu ikra dan ikra. Pada kesempatan ini kita akan membahas atau membaca sedikit tentang Abahas Syekh Hasan Farhan Al-Maliki. Kajian Syekh Hasan Farhan Al-Maliki tentang At-Tabaqatul Ula Minas Sahabah. Jadi golongan pertama dari para sahabat. Di sini beliau akan menjelaskan sahabat yang masuk tingkatan pertama, yang pertama sekali menerima dakwah Islam. Nah, ini penting banget. At-Tabaqatu awailil muslimin bi Makkah. Ini kelompok yang paling pertama sekali dari kaum muslimin di Mekah. Wahya al-ula islaman fi da'watil aqrabin. Wahya dan dianya kelompok pertama itu yang pertama sekali masuk Islam pada dakwah akrabin. Artinya ketika Allah memerintahkan Nabi wa ashiratakal aqrabin, Allah memerintahkan Nabi untuk berdakwah kepada kerabat. Nah, ini nanti ada beberapa orang yang langsung menerima Islam. Kita pengen coba tahu siapa saja. Wal aqrabun hum awaluman aslama ma'a ba'di mawalihim. Dan bermula akrabun, mereka itu awaluman aslama, orang yang pertama sekali masuk Islam bersama sebahagian sahaya-sahaya mereka, mawali sahaya. Wa khassa Khadijah wa Ali wa Zaid. Secara spesial lagi Sayyidina Khadijah, Sayyidina Ali dan Zaid bin Harisah. Ini nanti termasuk orang yang pertama dan beliau akan membahas satu-satu. Wa yumkinu an utliku ala hadhihi at-tabaqat awailil muslimin. Dan mungkinlah oleh bahwa kita sebutkan kepada ini kelompok yang pertama ini kita sebutkan namanya tabaqat awailil muslimin, kelompok yang pertama sekali dari kaum muslimin. Wa hadhihi tabaqah afradu nahwil asyrah. Dan kelompok ini enggak banyak, cuma ada beberapa orang, sekitaran 10 orang saja. Wa abraduha ulai alu baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang paling tampak dari mereka itulah keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, kadzaujatihi, seperti istri Nabi yaitu Khadijah, wa banatihil arba, dan seperti anak-anak putri-putrinya Nabi yang 4 orang, warabibihi, dan anak didiknya Nabi yaitu Ali bin Abi Thalib, wa mawalihi, dan sahaya Nabi yaitu Zaid bin Harisah, wa Ummi Aiman wa ghairihim, dan lain-lain mereka minal mubadirin, dari orang-orang yang langsung masuk Islam, ka Abi Bakar wa Khalid bin Sa'id wa Sa'ad bin Abi Waqqas. Wa hadhi asma'u rijalin wa nisa'i hadhihi tabaqah murattabina hasba sabakil Islam mal isyarah lil khilafi indal hajah wa duna tawasu'in. Wahazihi, dan ini adalah nama laki-laki dan nama-nama perempuan kelompok ini, yaitu kelompok yang awal masuk Islam, murattabin, dalam keadaan tertib mereka, hasba sabakil Islam, sekira-kira yang paling terdahulu Islam, ma'al isyarah, bersama beliau mengisyarahkan lil khilaf, bagi khilaf indal hajah, ketika ada kebutuhan, waduna tawasu'en, tanpa panjang lebar. Artinya di bawah ini beliau akan menjelaskan satu persatu sesuai dengan urutan siapa yang paling pertama sekali masuk Islam. Kalau ada khilaf nanti dalam sejarah, beliau akan menjelaskannya. Pertama yaitu Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid. Al-awwal, al-ula Khadijatu bintu Khuwailid. Yang pertama sekali menerima dakwah Nabi yaitu Khadijah bintu Khuwailid. 10 lil bi'asah. Maksud 10 lil bi'asah, Sayyidatina Khadijah ini meninggal pada tahun 10 kenabian. Artinya sebelum peristiwa hijrah. Awaluman amana bin nubuwah alal masyhur. Sayyidatina Khadijah yaitu awaluman amana, orang yang pertama sekali beriman dengan Nabi di atas pendapat masyhur. Pendapat masyhur menyatakan Sayyidatina Khadijah lah orang yang paling pertama sekali beriman kepada Nabi.
Siapa Khadijah? Wahia zaujun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dianya Khadijah itu istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana laha asrun adhiman fid da'mil ma'nawi wal maddi lin Nabi. Dan adalah baginya Khadijah itu asrun azim, pengaruh yang sangat besar sekali dalam mendukung yang maknawi dan maddi. Jadi maknawi ini bahasa kita moral dan material. Maddi itu kebendaan, keuangan. Adalah baginya Khadijah itu pengaruh yang besar dalam mendukung yang maknawi. Secara moral, semangat, beliau sangat mendukung dakwah Nabi. Begitu juga di segi maddi, benda, di segi uang, pembiayaan segala macam. Sangat besar dukungan beliau terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hiya afdalu zaujatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dianya Khadijah itu afdalu, yang paling utama dari istri Nabi. Istri Nabi yang paling utama, yang paling lebih, yaitu Khadijah binti Khuwailid. Wala yablughu fadlaha wahidun minhunna. Tidak sampai akan keutamaannya oleh seorang pun dari mereka istri. Tidak ada istri Nabi yang lain yang bisa menandingi kelebihan Sayyidatina Khadijah ini. Tidak seorang pun. La Aisyatu wala Ummu Salamah wala ghairuhuma. Tidak Aisyah, tidak Ummu Salamah, tidak selain keduanya, radhiyallahu anhum ajmain, semoga meridhai oleh Allah untuk mereka semuanya. Jadi istri Nabi yang paling utama yaitu Sayyidatina Khadijah. Wahiyya akbaru man bazzalal amwala fi nasratil Islam. Dan dianya Khadijah itu akbaruman, orang yang paling besar yang telah mengeluarkan ia akan hartanya dalam membela Islam. Waqad anfaqat tijarataha fi hadzal syan. Dan sungguh telah menginfak ianya Khadijah akan perdagangannya dalam ini persoalan. Artinya harta beliau habiskan untuk dakwah. Wa matat fi nihayati hisari sya'bi au ba'da raf'il hisari mubasyaratan. Meninggal ianya Khadijah dalam penghujung pengepungan lembah. Fi nihayati hisari sya'bi, ketika Nabi diblokir, diisolasi dalam lembah Abu Talib, namanya Syi'ib Abu Talib. Sayyidatina Khadijah ikut ke situ, Sayyidina Ali juga ikut. Ya, jadi pas di penghujung pengepungan itulah Sayyidatina Khadijah meninggal. Atau ba'da raf'il hisar, sesudah berakhirnya pemblokiran. Sesudah berakhirnya masa Nabi di dalam lembah itu selama 3 tahun, mubasyaratan. Nah, sesudah berakhir itu meninggal langsung. Waqad rudita minha abna'un wa banat. Dan sungguh telah dirizkikan akan dianya Nabi minha darinya Khadijah abna'a wa banat, akan anak laki-laki dan anak perempuan. Artinya anak Nabi semuanya dari Sayyidatina Khadijah ini. Anak Nabi semuanya dari Khadijah, baik anak laki-laki dan anak perempuan kecuali satu orang, yaitu Sayyidina Ibrahim. Wal ma'lumatu anil abna'i syahihatun jiddan. Dan bermula pengetahuan tentang anak-anak Nabi syahihah, sedikit banget. Sedikit informasi tentang anak Nabi. Wa ba'duha mutanaqidun. Dan bermula sebahagiannya pengetahuan itu juga saling bertentangan. Saling bertentangan informasi tentang anak Nabi. Karena itu para ulama ahli sejarah banyak banget perbedaan pendapat. Ada yang bilang anak Nabi 2, ada yang 3, ada yang 10, macam-macam. Fal muqillu yaquluhum isnani. Maka bermula orang-orang yang menganggap sedikit itu berkata iya hum, mereka anak Nabi itu 2. Ada yang bilang anak Nabi cuma 2. Wal muqsiru yaj'aluhum ahada asyara minal banin wal banat. Bermula yang menganggap banyak itu menjadikan ia akan mereka anak Nabi akan 11 dari laki-laki dan perempuan. Ada juga ulama-ulama yang menyatakan anak Nabi itu 11. Ya. Wa asyharuhum Al-Qasim summa Abdullah. Bermula yang paling masyhur dari mereka anak Nabi yang laki-laki itu Qasim, Abdullah. Summa hunaka asma'un au alqabun mislu tayyib wal mutayyab wat tahir wal mutahhar. Kemudian di sana juga ada beberapa nama atau beberapa gelar. Semisal at-tayyib, al-mutayyib, at-tahir, al-mutahhar.
Jadi ada yang bilang nanti dalam sejarah nanti Abdullah anak Nabi gelarnya banyak, ada dipanggil Thayyib, Mutayyab, Tahir, Mutahhar, ada yang bilang ini anak yang berbeda. Nah, karena inilah nanti terjadi perselisihan terhadap jumlah anak Nabi. Wala yasihu Abdu Manaf wala Abdul Ka'bah, dan tidak salah oleh Abdu Manaf dan tidak oleh Abdul Ka'bah. Artinya enggak benar informasi yang menyatakan Nabi punya anak bernama Abdu Manaf dan Abdul Ka'bah. Amal banatu famasyhuratun. Adapun bermula putri-putri Nabi itu masyhur. Nah, kalau putri Nabi terkenal ada 4 orang. Wasanat tabi'u hadal bahasa bi dhamimatin fi auladin Nabi. Dan akan kami ikutkan akan ini pembahasan dengan tambahan-tambahan pada anak-anak Nabi sallallahu alaihi wasallam min Khadijah, dari Khadijah. Nanti akan beliau bahas satu persatu. Wahum kullu auladihi illa Ibrahim famin Maryam. Wahum, dan dianya mereka semua itu kullu auladihi, seluruh anaknya Nabi. Illa Ibrahim, kecuali Ibrahim, famin Maryam, Ibrahim dari Sayyidatina Maryam al-Qubutiyah. Nah, itu yang pertama. Jadi pertama, pendapat pertama yang paling masyhur, yang pertama masuk Islam yaitu Khadijah, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di sini ada catatan kaki. Wa hunaka ra'yun akhar, dan di sana itu ada pendapat yang lain bagiku. Beliau sebagai seorang penggaji punya pendapat sendiri. Bi anna awwala man amana bin nubuwah mutlaqan huwa Ali bin Abi Thalib. Dengan bahwa sungguh yang pertama sekali beriman dengan Nabi secara umum itulah Ali bin Abi Thalib. Beliau punya pendapat bahwa orang yang pertama sekali beriman dengan Nabi yaitu Ali bin Abi Thalib, bahkan lebih dahulu beriman daripada istri Nabi. Alasannya apa? Nanti. Wa annahu kana ala tarbiyatin Nabi, dan bahwa sungguhnya Ali bin Abi Thalib itu ada ia di atas didikan Nabi. Beliaulah satu-satunya yang murni didikan Nabi. Maksudnya dari kecil udah bersama Nabi. Yu'minani billahi qabla al-wahyi, beriman keduanya. Nabi dan Ali ini beriman keduanya dengan Allah sebelum wahyu. Wa annahu shalla ma'a Rasulillah, dan bahwa sungguhnya Ali telah salat ia bersama Rasulullah sebelum manusia bisab'i sinin. 7 tahun sebelum orang lain salat, Ali bin Abi Thalib sudah melakukan salat bersama Nabi. Ja'a dzalika fi ahaditsa katsirah jiddan. Datanglah oleh demikian informasi bahwa beliau telah salat bersama Nabi 7 tahun sebelum orang lain salat. Datanglah oleh demikian dalam banyak hadis. Fi ahaditsa katsirah, dalam hadis yang banyak banget, jiddan, anil Imam Ali, dari Imam Ali sendiri. Wa hadhihi sab'u imma an takuna qabla al-wahyi aw ba'da al-wahyi. Ini 7 tahun beliau salat bersama Nabi tadi sebelum orang lain salat. Adakala ada ianya 7 sebelum wahyu atau sesudah wahyu kejadiannya. Bisa sebelum wahyu turun beliau sudah mulai salat beribadah seperti ibadahnya agama Nabi Ibrahim, atau bisa saja maksudnya sesudah wahyu. Au takuna mukasamatan qoblal wahyu wa ba'da, atau bisa saja ada ianya 7 tahun itu dibagi sebelum wahyu dan sesudahnya wahyu. Wa aqrabu hadhil umur an takuna qoblal wahyi, dan bermula yang paling dekatnya ini perkara, yaitu 7 tahun beliau salat sebelum orang lain, itu ada ia sebelum wahyu. Kejadiannya besar kemungkinan sebelum wahyu. Faqad kana yata'abbudani ala millati Ibrahim alaihissalam. Maka sungguh adalah keduanya, Nabi dan Sayyidina Ali, itu yata'abbudani, beribadah keduanya ala millati Ibrahim, berdasarkan agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa bi'tirafil jami', dan dengan pengakuan semua ulama, annahu kana fi Mekkah, bahwa sungguh hal dan syai'an adalah di Mekkah itu Ahnaf. Di Mekkah ketika itu memang ada Ahnaf namanya. Jadi orang-orang yang mengikuti agama Nabi Ibrahim. Min atba'il Hanifiyah, dari pengikut-pengikut agama Hanifiyah. Wahia, dianya Hanifiyah, itulah millatu Ibrahim, agamanya Nabi Ibrahim. Wala raiba annan nabiyya, dan tidak diragukan lagi bahwa sungguh Nabi SAW kana akmalan nasi aklan wa qalban. Nabi itu ada ia manusia yang paling sempurna akal dan hatinya. Karena itu kalau Nabi manusia yang paling sempurna akal dan hati, begitu ada melihat kebenaran pasti beliau akan segera menerimanya. Wa anna hadza ya'ni annahu aulan nas biha, dan bermula, dan bahwa sungguh ini itu menghendaki ya bahwa sungguhnya Nabi itu aulan nas, itu manusia yang paling layak
biha dengannya agama Hanifiyah. Kalau memang ada agama Hanifiyah di Makkah ketika itu, pasti Nabi ada dalam agama tersebut. Maksudnya Nabi beribadah sesuai dengan syariat Nabi Ibrahim. Wa yadullu ala hadza ta'abbuduhu fi ghairi Hira. Menunjukkan kepada ini oleh ibadatnya Nabi dalam gua Hira. Yang sering kita dengar Nabi beribadah dalam gua Hira. Qabla bad'il wahyi, sebelum permulaan wahyu. Wa kanal Imam Ali yattabi'ur Rasul, dan adalah Imam Ali itu senantiasa mengikuti yang beliau akan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ittiba'an kamilan, akan sebagai mengikut yang sempurna. Fi kulli syu'uni, dalam setiap perihal Nabi. Dalam setiap perihal Nabi dicontoh oleh Sayyidina Ali. Summa ba'da nuzulil wahyi baqiyas salasa. Kemudian sesudah turun wahyu, tinggallah oleh tiga orang yang berdakwah, yang sholat sebelum orang lain sholat, yaitu an-Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi, wa Ali bin Abi Thalib, Ali bin Abi Thalib, wa Khadijah, dan Sayyidatina Khadijah. Ya'budunallah muddatan, mereka beribadah kepada Allah dalam satu masa, qabla ayyaslima ahadun, sebelum masuk Islam seorang pun. Kama fi hadis Afifil Kindi wa ghairi, sebagaimana tersebut dalam hadis Afif al-Kindi dan lainnya Afif. Ini sepintas. Jadi kesimpulannya, pendapat yang paling masyhur yang pertama masuk Islam yaitu Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Nanti kita lanjutkan satu persatu, seru ini kita belajar sejarah sedikit sebagai mukaddimah sebelum membaca kitab Khulasah dia. Sampai di sini moga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.